Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang analisis komprehensif pemeriksaan di dimer. Analisis komprehensif di dimer dalam diagnostik yaitu menjadi 5 bagian, yaitu pentingnya pemeriksaan dimer itu seperti merupakan alat penting dalam diagnosis berbagai kondisi medis, terutama dalam deteksi kemungkinan tromboboli. Tes ini juga dapat membantu dalam menilai risiko dan menentukan langkah perawatan yang tepat bagi pasien. Yang kedua yaitu aplikasi klinis di dimer. D-dimer digunakan secara luas dalam praktik klinis untuk membantu mengesampingkan diagnosis tromboli vena dan emboli paru. Ini penting dalam proses pengambilan keputusan klinis dan dapat mencegah prosedur yang tidak perlu. Yang ketiga yaitu interpretasi hasil di dimer. Interpretasi hasil di dimer harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat bahwa hasil positif tidak selalu berarti adanya tromboemboli. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil harus dipertimbangkan sehingga dokter dapat memberikan diagnosis yang akurat. Yang keempat sendiri itu keterbatasan tes dimer. Meskipun tes dimer sangat berguna, ia memiliki keterbatasan. Hasil positif palsu dapat terjadi akibat kondisi lain seperti infeksi, kanker, atau trauma. Oleh karena itu, penting untuk mengonfirmasi hasil dengan metode diagnosis lain. Untuk yang kelima itu peran di dimer dalam pengobatan. Hasil dimer dapat membantu keputusan pengobatan termasuk penggunaan antikoagulan. Ini memungkinkan dokter untuk meresepkan terapi yang lebih tepat berdasarkan risiko dinilai dari hasil pemeriksaan. Yaitu untuk selanjutnya itu memahami D-dimer dalam proses pembekuan. D-dimer merupakan produk pemesanan fibrin yang terbentuk dari berbagai hasil proses pengeluaran bekuan darah. Ini adalah indikator penting dalam menilai aktivitas pembekuan darah dalam tubuh. Yang kedua itu proses pembentukan dimer. Dimer terbentuk selama proses pelarutan bekuan darah yang terjadi ketika fibrin komponen utama dalam pembentukan dipecah. Proses ini merupakan bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan antara pembekuan dan pendarahan. Yang ketiga yaitu pentingnya pemeriksaan D-dimer. Pemeriksaan kadar D-dimer dalam darah digunakan untuk mengevaluasi adanya proses pembekuan darah yang berlebihan atau tidak normal. Kadar D-dimer yang penting dapat mengindikasi risiko trombosis atau kondisi lainnya. Yang keempat yaitu indikasi tes D-dimer. Tes D-dimer direkomendasikan untuk pasien dengan gejala yang mungkin mendiksikan trombosis versi dalam DVT atau emboli panu. Untuk yang kelima itu interpretasi hasil D-dimer. Interpretasi pemeriksaan D-dimer dapat bervariasi tergantung pada kondisi media pasien. Hasil positif tidak selalu menunjukkan adanya penyakit. Pentingnya pemeriksaan D-dimer. Untuk yang pertama itu pembentukan fibrin. Proses dimulai dengan aktivasi trombosit yang berperan penting dalam pembentukan fibrin. Trombus yang berbentuk akan menyatukan sel-sel darah dan membentuk jalinan fibrin yang stabil, yang selanjutnya akan menjadi dasar dari bekuan darah. Untuk yang kedua itu pembentukan bekuan darah. Setelah fibrin terbentuk, proses ini melanjutkan ke pembentukan bekuan darah yang lebih besar. Bekuan darah ini berfungsi untuk menghentikan pendarahan dengan menutup luka, membuat jaringan fibrin yang kuat yang mengikat sel-sel darah dan jaringan lainnya. Yang ketiga yaitu aktivitas fibrinolisis. Fibrinolisis adalah proses penting yang melibatkan pemecahan fibrin menjadi D-dimer. Enzim plasmin berperan dalam memecah jaringan fibrin ini yang kemudian menghasilkan D-dimer sebagai produk akhir, menandakan bahwa proses pembekuan telah selesai. Untuk rekomendasi pemeriksaan D-dimer sendiri itu indikasi untuk pasien DVT, screening untuk risiko tinggi, evaluasi dyspnea tanpa penyebab jelas. Untuk perbandingan metode uji D-dimer sendiri dapat dilihat yaitu dengan tiga metode yaitu immunoassay dengan sensitivitas tinggi, spesifisitas sedang, latex agglutinin dengan sensitivitas sedang dan spesifisitas tinggi. Untuk metode ELISA yaitu sensitivitas sangat tinggi dan spesifisitas sedang. Untuk interpretasi hasil D-dimer itu memahami hasil D-dimer untuk diagnosis trombosis. Hasil positif yaitu pada tes D-dimer menunjukkan adanya kemungkinan trombosis dalam tubuh, namun untuk dicatat bahwa hasil ini tidak signifikan dan dipicu oleh kondisi lain yang tidak berkaitan dengan trombosis. Oleh karena itu, hasil positif harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan diikuti dengan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan diagnosis yang tepat. Untuk hasil negatif, sebaliknya hasil negatif pada tes D-dimer menandakan bahwa kemungkinan terjadinya trombosis rendah. Namun hasil negatif tidak sepenuhnya
tidak sepenuhnya menyingkirkan kemungkinan adanya trombosis, terutama jika gejala klinis mengindikasikan sebaliknya. Oleh karena itu, hasil negatif harus dipertimbangkan dalam konteks klinis yang lebih luas. Untuk penggunaan nilai ambang batas itu digunakan dalam tes Daymer sangat penting untuk membimbing diagnosis. Nilai ini membantu dokter menentukan apakah hasil tes harus dianggap signifikan atau tidak. Untuk kasus klinik seperti ada 5 kasus identitas yang harus diperhatikan, yaitu identitas pasien, keluhan utama, hasil pemeriksaan di Daymer, diagnosis DPT, dan analisis lanjutan. Untuk keterbatasannya sendiri yaitu ada 3, yaitu hasil positif palsu pada kondisi non-trombotik. Untuk yang kedua, tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat diagnostik. Berarti di sini akan ada alat yang lain yang dapat menyokong pemeriksaan. Untuk yang ketiga yaitu variabilitas hasil antar metode pengujian. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu pemeriksaan di Daymer sebagai alat diagnosis, yaitu merupakan alat yang sangat penting dalam diagnosis trombosis yang membantu dalam mengidentifikasi adanya pembukaan darah yang abnormal dalam tubuh. Yang kedua yaitu interpretasi hasil yang hati-hati. Pemeriksaan Daymer harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian. Ini hasil positif tidak selalu menunjukkan adanya trombosis dan bisa dipengaruhi oleh faktor lain seperti infeksi atau kondisi medis lainnya. Yang ketiga yaitu pentingnya pendekatan menyeluruh. Rekomendasi untuk melakukan pemeriksaan Daymer sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh dalam penilaian risiko tromboli sangat krusial. Hal ini dapat membantu dalam diagnosis atau mengevaluasi kemungkinan trombosis dengan lebih akurat dan efisien, sehingga langkah-langkah pengobatan dapat diambil. Untuk yang keempat sendiri yaitu mengintegrasikan hasil dengan riwayat medis. Pertimbangan hasil pemeriksaan di Daymer harus dilakukan bersamaan dengan riwayat medis dan pemeriksaan fisik pasien. Dengan cara ini, dokter dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai diagnosis dan pengobatan, serta mengidentifikasi risiko tromboemboli secara lebih tepat.